Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang,
Mas Henner ini. Kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Ya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang, ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing nggak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu. Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, nggak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat, semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Henner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Henner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah ke sana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada, hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada, hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib,
yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan, digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya. Sebaliknya surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya, dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih, dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Yang kedua, dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah, Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. Dan mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power,
satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, nggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban, karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati, tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud. Lalu saudara mati, kemudian akhirat ada, ayo mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Merah, buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita bukan anginnya. Sakit, rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada.
bentuk pedas hijau, cabenya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan, tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret nggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip kan. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan. Yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin, ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, nih orang bajunya robek yang nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas ingat dong sama yang bawah.
Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berkuasa, bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri, kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial, di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, solat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah, dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni solat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada solat-solat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis, Pak. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus, nggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener, anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus saya katakan bahwa solat memang bukan untuk cari duit. Solat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mempunyai sistem solat, dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan solat, dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa solat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran solat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa solat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib solat, tapi kita akan berkata saya perlu solat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain,
Andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya. Tentu tidak. Itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata, saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh, orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Kok mau? Mereka sudah merasakan itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Ada satu dialog menarik. Satu hari seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Bertanyalah anak muda ini, "Kek, umur kakek berapa tahun?" 15 tahun, kata si kakek. Anak kakek berapa orang? 1. Harta kakek berapa banyak? 15 juta. Si anak muda ini bengong, lalu protes, "Kok kakek bohongin saya?" "Kenapa?" "Saya tahu umur kakek 70 tahun. Kenapa ngaku 15? Saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Saya tahu kakek miliuner, miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta? Begini, kata si kakek tadi. Benar, umur saya 70 tahun. Tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah. Meninggalkan maksiat, jauh dari segala macam munkarat. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Benar anak saya 5, tapi yang 4 susah diatur. Cuman 1 rasanya nih yang bakal jadi si buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah. Cuma 1 ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apek dah, nggak ada harapan. Yang 1 nyekek botol melulu. Oh begitu, iya. Lalu kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliaran, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah. Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliaran yang saya simpan di bank kelak, kalau satu saat saya mati, akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya kalau anak saya soleh kayak yang 1 ini. Kalau yang 4 tadi udah tulen dia bakal berantem, dah berebut tuh. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah? Banyak harta kita simpan
di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti? Maka orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zahirnya memang kita memberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan kepada yatim piatu 25.000, zahirnya kita memberikan si yatim, hakikatnya kan kita cuma nyimpan. Saya berikan, titip kepadamu, ini untuk saya di akhirat. Kau boleh belikan baju, kau boleh belikan untukmu makan, kau boleh bayarkan sekolahmu, ini untuk saya. Hakikatnya kita nyumbang masjid 1 juta, zahirnya kita berikan kepada panitia masjid, tapi hakikatnya kan cuma titip 1 juta ya untuk saya di alam kubur nanti. Silahkan kau boleh belikan semen, ini uang, belikan besi, belikan pasir, saya cuma sekedar titip untuk kepentingan saya. Hakikatnya kita cuma sekedar menitip. Sebagaimanapun pada hakikatnya, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kan cuma sekedar hak guna pakai, bukan hak milik mutlak. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, kebun kita, pabrik kita, hak guna pakai saja. Hak milik mutlak cuma untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, allazina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, ay Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Setelah percaya kepada yang gaib, mendirikan solat, kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, mereka juga lalu percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi, yaitu tidak lain Al-Quranul Karim. Sekali lagi di sini, percaya bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi percaya lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebab memang Al-Quran itu adalah GBHM, garis-garis besar haluan muslim. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan berbuat, seluruhnya tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebabnya ketika satu hari Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak daripada Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran. Jawaban simpel ini memberikan gambaran bahwa keseluruhan daripada konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu akhlak adalah keseluruhan dari gerak hidup manusia, sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Al-Quran tetap memberikan sentuhan nilainya. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan produk Nabi Muhammad. Isi dan redaksinya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cirinya yang kelima, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa ma unzila min qablika, tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Percaya kepada adanya suhuf, percaya kepada adanya Taurat, percaya kepada adanya Injil, percaya bahwa Allah dahulunya sudah menurunkan Taurat kepada Musa,
percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, percaya Injil ada, Taurat ada, diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, tetapi tidak wajib mengamalkannya karena kita sudah diberikan Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kita percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu kepada Isa. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat dahulunya kepada Nabi Musa. Kadang-kadang ini dijadikan dalih, dikacaukan pengertiannya. Quran saja mengajarkan bahwa orang yang bertakwa harus percaya kepada Injil, maka pakailah Injil. Apalagi kalau ayat sebelumnya ditilap, dihapus, dihilangkan, Injilnya yang ditekankan, maka akan terjadilah penekanan yang salah arah. Karena salah arah akhirnya bisa merusak dan menghancurkan akidah. Ketika Rasul suatu saat pernah ditanya orang, "Ya Rasul, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap Injil yang ada sekarang?" Beliau menjawab, "La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an." Jangan didustakan seluruhnya, jangan juga dibenarkan semuanya. Artinya, ini sudah merupakan gambaran dari Rasul bahwa dalam Injil yang ada sekarang masih ada ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan diajarkan kepada umatnya. Tapi juga dalam Injil yang sekarang ini sudah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Karena itu Rasul menyimpulkan, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan didustakan semua, jangan dibenarkan seluruhnya. Kita memang percaya Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Injil. Kita percaya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi kita tidak wajib mengamalkan kitab ajaran Taurat. Yang wajib kita percayai dan kita amalkan hanyalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Oleh karena baik yang ada di dalam Taurat, baik yang ada di dalam Injil, tentu tercakup di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wajar. Kalau seorang pejabat mau mengeluarkan satu keputusan baru, tentu dia harus meninjau keputusan-keputusan lama. Andai kata dianggap tidak berlaku, dianggap tidak relevan lagi, maka keputusan-keputusan lama itu tentu sudah dianggap tidak berlaku. Sebagian daripada aturan-aturan dalam keputusan lama yang masih dianggap relevan tercantum dalam keputusan baru yang wajib diamalkan. Begitulah hubungannya antara Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. 4 kitab samawi yang diturunkan Allah masing-masing kepada Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ketiga-tiga kitab itu kita percayai adanya. Kita yakini Allah telah menurunkan Zabur, Taurat, dan Injil, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Yang wajib kita mengamalkannya sekarang ini tidak lain hanyalah Al-Quranul Karim saja, karena ia mencakup apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, dan apa yang ada di dalam Injil. Keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kan Nabi Muhammad sudah mati 14 abad yang lalu, dan di zaman beliau Al-Quran kan belum dikodifikasikan, belum ditulis. Bagaimana keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan? Mudah saja. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Allah turunkan Quran, Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran itu? Banyaknya orang-orang yang hafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sehingga jangankan satu kata, jangankan satu ayat, satu kalimat saja berubah sudah akan timbul reaksi dan mudah dimengerti. Kenapa?
banyak orang-orang yang hafaz Al-Quran. Sedangkan pada setiap akhir tahun biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan checking terhadap ayat-ayat yang diturunkan pada waktu itu. Di zaman Nabi sendiri sudah ada usaha kodifikasi. Dan yang lebih luar biasa lagi, sampai hari ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja semacam Al-Quran. Ke bahasa manapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut, rujukan dasarnya tetap ada. Berdasarkan itu, maka tidak mungkin terjadi penyelewengan terhadap atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kesuciannya, keotentikannya, kemurniannya bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, konsepsi dasar daripada ajaran Islam ini memang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Isi daripada agama Islam yang merupakan iman, Islam dan ihsan, konsepsi dasarnya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka gaya kehidupan yang lebih Qurani itulah yang kita dambakan. Kita perlu memang terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang, tapi yang lebih kita perlukan adalah terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Konsekuen, tidak memanipulasi, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Jangan kalau lempengan ayat Quran tuh kira-kira enak diamalin, keras teriakan kita. Giliran kira-kira ayat Quran itu mukul kepala kita sendiri, diam kita. Itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Ciri beragamanya orang yang munafik. Kullama adha'a lahum masyawfih, kata Allah, wa iza azlama alaihim qamu. Apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Artinya kalau kira-kira di Islam nguntungin, rame-rame pada teriak Islam. Tapi ketika diminta untuk berjuang, ketika dituntut untuk berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Nasib agama tidak ubahnya seperti daun pisang yang dikait orang di tepi jalan lantaran tak berpayung di ketika hari hujan. Manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Artinya orang menjadikan agama cuma sebagai lipstick, decoration only, tidak konsekuen. Hanya pada saat-saat kelihatannya Islam membawa keuntungan, rame-rame orang teriak-teriak tentang Islam. Tapi jikalau diminta berjuang, jikalau dituntut untuk berkorban, biasanya rame-rame juga mengundurkan diri. Jangan heran kalau mayoritas hitungan kita, tapi minoritas peranan kita. Kuantitas kita dalam jumlah, tapi dalam kualitas kita lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Padahal itu sangat tidak boleh terjadi. Umat Islam di Indonesia harus bangkit. Umat Islam di Indonesia harus sadar akan keberadaannya. Tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan, karena memang agama kita juga mengajarkan untuk konsekuen di dalam menjabarkan ajaran-ajaran daripada agama kita. Kita sering menjadi jatuh menjadi umat yang lemah oleh karena kita ini tidak pandai menggalang kebersamaan yang diakibatkan tidak konsekuennya kita. Diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola itu. Orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai sih silakan saja kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Ada sepak bola gotong royong, mundur-mundur rame-rame, depan ke depan kumpul melulu mainnya. Kalah. Orang main sepak bola itu ya harus ada penyerang tengah, harus ada penjaga gawang, harus ada strikernya, harus ada kiri luarnya, kanan dalamnya yang jadi backnya.
Posisi boleh bermacam-macam, tapi yang penting saling ngoper untuk menggolkan gawang lawan. Begitulah umat Islam ini. Boleh ada yang jadi pejabat, boleh ada yang jadi pengusaha, boleh ada yang jadi petani, silakan ada yang jadi seniman, ada yang jadi penyair, ada yang jadi artis sekalipun. Tapi kalau sudah berhasil menguasai bola, jangan lupa operannya. Operan itu yang langka. Kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola, kalau belum mau mampus, belum mau ngoper. Nanti kalau sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun, baru mau jihad, baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren. Tanda tangan sudah tidak laku, memo sudah tidak dihargai, baru mau berjuang. Kemarin kemana, Mas? Kita tidak pandai memanfaatkan posisi. Dengan kata lain, kalau kembali kepada persoalan kita, konsekuensi kita terhadap agama yang kita anut ini belum ideal. Kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang menurut perhitungan kita membawa keuntungan. Tapi kalau diminta berjuang, dituntut berkorban, yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jihad bagi kepentingan Allah, itu tidak. Berjuang menegakkan agama Allah, apakah untuk kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan kita. Sebab nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada satu kebahagiaan. Setidaknya kalau tidak di dunia, tentu di akhirat sebagai syahid. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitabkan Al-Quranul Karim, mari dia kita jadikan pedoman. Jangan cuma kita jadikan sebagai penghias dinding, pelengkap rumah, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, tapi yang baca kecoa. Habis pada bolong tuh Quran. Yang penting kan punya Quran. Ditaruh di pintu rumah, biar apa? Biar kuntilanak kagak masuk katanya. Ya apa itu nasib Quran, cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, ngusir memedi. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran? Kadang-kadang tidak pernah menjadi masalah bagi kita. Maka bagaimanakah Al-Quran akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian kita? Mewujudkan gaya hidup yang lebih Qurani, itulah yang akan kita rintis di dalam kehidupan kita, bertahap, step by step, menurut kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, percayalah akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekedar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluarsa. Taurat masa berlakunya sudah kedaluarsa. Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Taurat pernah berlaku untuk orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup yang membawa Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itulah yang berlaku menjadi pedoman sampai hari akhir nanti. Jangan jauh dari Al-Quran, karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama, dan itu artinya kita akan semakin jauh untuk meraih kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang keenam, yang terakhir, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir, di mana seseorang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dalam hidup ini, dan tidak ada satu perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tersembunyi dalam pandangan manusia yang tidak akan dibukakan persoalannya di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat nanti. Itulah sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus.
Padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Kenapa pada bagian akhir disebut lagi akhirat? Karena ternyata bahwa kepercayaan kepada adanya akhirat merupakan induk dari kepercayaan terhadap adanya malaikat, setan, jin dan lain sebagainya, dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia untuk meluruskan gerak hidupnya. Jikalau satu saat tergerak hati akan berbuat kejahatan, ingin mencuri, sadarlah, awas ada akhirat. Sebab kalau kita cuma teriak awas ada polisi, itu cuma tertunda sementara, begitu polisi meleng embat. Kalau kita ingin berbuat jahat cuma berteriak awas ada hansip, cuma sementara hansip itu ada. Tapi kalau ceritanya awas ada akhirat, mau menyeleweng awas ada akhirat, mau berjudi awas ada akhirat, mau mencuri awas ada akhirat. Keyakinan yang akan meluruskan gerak hidup manusia sehingga gerak itu jadi lebih terarah dan terkontrol, tidak merugikan baik diri sendiri, lebih-lebih orang lain. Ternyata bahwa kepercayaan kepadanya adanya hari akhirat sanggup menjadi sumber daya kontrol dari kehidupan manusia, sehingga ia tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan munkarat. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk dapat meraih kemenangan dengan beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, percaya kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, lalu meyakini adanya hari akhirat. Saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang, sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence bahwa semua manusia dilahirkan sama, all men are created equal. Saya kagum dengan itu, sampai pada satu saat menurut cerita dia, saya berada di New York, saya mau masuk sebuah restoran, saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only, white only, hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulite ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso, bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal, semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele, kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu.
Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa, seperti kita tahu, adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai, sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa, sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita, mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan, buncit banget gitu. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada.
Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib. Bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis, lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada. Setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah sebagai khalik. Baik alam syahadat, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu dua mata, dua telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan tunjukkan dua jalan yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak, kami turunkan rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan nabi dan rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan, nggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau itu nggak ada, kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis, polos hidup ini kayak boneka. Nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah, tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan rendah. Marah, pengen tahu kebo kita sodok, marah dia. Perasaan rendah, lapar binatang punya, kenyang binatang punya, tapi perasaan tinggi binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik, nggak ada. Kepengen hidup terhormat, nggak ada. Senang kalau dipuji, nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu Bo bukan main Bo, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji senang, dicaci marah. Orang kita puji walaupun wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung.
Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga. Ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti, ini celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat, Hidayatuddin namanya, petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur, anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi, Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili. Pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga. Pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa, hidup dah selagu-lagu lu sono, mau guling mau gupak terserah deh. Kalau begitu lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Nah, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini. Bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya. Ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya. Tapi kan nggak wajib ngikutin. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat. Masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Contohnya angin. Ada tuh, kita rasain tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah, merah pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas, makan cabai pedas. Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai, Mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib, yang masih dalam alam nyata saja. Ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh? Saya jawab, kalau ente nggak percaya mati dulu dah. Mati dulu, bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Long bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Wong sholat saja kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak kita nggak tahu. Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan sholat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Selalu yang berkaitan dengan sholat itu kalimatnya yuqimunas shalah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis sholah, if'alis sholah, kerjakan sholat, gak ada. Selalu aqimis sholah, dirikan sholat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimrar, mengandung arti kontinuitas, ada kelanjutan. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan sholat. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga sholatnya punya refleksi, sholatnya punya bias dalam membentuk kepribadian dirinya. Ini kadang-kadang rancu, yang sembahyang dia, yang nyolong dia, yang baca Quran dia, yang fitnah orang dia, yang sedekah dia, yang nyolong dia juga. Ansip bingung bagaimana mutusinnya. Kalau mendirikan sholat mengandung arti kesinambungan, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Apa? Banyak tentunya. Misalnya sholat melahirkan sikap rendah hati, melahirkan keikhlasan, melahirkan sifat jujur, melahirkan sifat disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormat kan kepala. Kalau bercanda sama teman, dipegang tangan, kita masih senyum. Dipegang kaki kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini, otak, di kepala. Tapi kepala yang kita hormati ini, ketika sujud dengan di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Manusia, kepala sama rendah dengan telapak kaki. Kesadaran ini membias, selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Apalagi ikhlas. Sholat itu kan lillahi ta'ala. Orang mau puji apa tidak, enggak soal.
Orang mau bilang ini, mau bilang itu, soal lain. Yang penting ini saya kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah saja, bukan karena yang lain. Disiplin. Sehari semalam 5 kali kita lapor kepada Sang Maha Komandan. Bagaimana tidak akan tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Seorang prajurit saja, kalau sehari semalam 5 kali dia lapor kepada komandannya, saya yakin dia tidak akan sempat melaporkan yang tidak baik. Pantas kalau Al-Quran memberikan jaminan solat mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Masih ada yang tanya, Pak, katanya sembahyang mencegah orang berbuat jahat. Iya, teman saya kok sembahyang nyolong ayam. Bagus, sembahyang nyolong ayam. Coba nggak sembahyang, nyolong motor. Gedean lagi yang dicolong. Dan sebenarnya itu bukan jawaban, itu cuma logika saja. Yang benar adalah solatnya belum berfungsi. Dia baru mengerjakan solat, belum mendirikan solat. Inilah yang kalau kita jujur mau bicara, inilah problem kita sekarang ini. Mengislamkan orang Islam. Bagaimana dari mengerjakan solat kita menjadi mendirikan solat. Agar solat itu membuahkan hasil berupa pembentukan kepribadian di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak, ya sekedar terjebak kepada rutinitas. Pergi haji begitu, pulang haji bikin gila. Masuk Ramadan begitu, selesai Ramadan ya tetap begitu. Ibadah tidak memberikan bias dalam pembentukan pribadi. Itulah sebabnya digunakan kalimat yuqimunas sholat, mendirikan sholat, yang mengandung arti berkesinambungan. Selesai sholat, jiwa dan semangat, ajaran dan filsafat sholat diterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang ketiga dari orang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Rizki menurut definisi yang diberikan para ulama kita, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana aw ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang abstrak maupun yang konkret. Selama ini kita sering mengartikan rizki hanya dalam bentuk uang, sehingga rizki kita dibatasi oleh pengertian kita sendiri. Padahal tidak cuma uang, ilmu adalah rizki, jabatan dan kedudukan adalah rizki, otoritas dan wibawa juga rizki, anak, istri, suami juga rizki. Ketika ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rizki, yang dimaksud di sini adalah rizki yang konkret dalam bentuk materi, uang, benda dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa sadar benar, dari Allah rizki datang, ke jalan Allah rizki dibelanjakan. Semakin kita rajin membelanjakan rizki di jalan Allah, biasanya akan semakin mengalir rizki dari Allah. Semakin bakhil kita, kadang-kadang rezeki juga malas deketin kita. Yang keempat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Orang yang takwa percaya bahwa Allah dahulu telah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Percaya sekadar percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Kita percaya Taurat itu kitabnya Allah, Injil dahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa kitab Allah, Zabur kitab Allah. Percaya sekadar percaya, bukan percaya kemudian mengamalkan, bukan. Karena dengan turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kepercayaan kita kepada Al-Quran? Bahwa dia kitab suci yang isi dan redaksinya langsung dari Allah, yang kita membacanya beribadah, mengerti atau tidak mengerti artinya. Akan lebih baik setelah bisa membaca, mengerti, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita adakan konteks ini di mana-mana, modernisasi, globalisasi, kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Dulu, ini zaman dulu ya,
waktu listrik belum masuk desa, kita rasakan betul kalau masuk kampung berasa banyak orang Islam, padahal rumah pakai lampu templok, lampu tempel, paling banter patroma. Tapi kita masuk kampung berasa kok banyak orang Islam. Kenapa? Suara Al-Quran kedengaran dari rumah-rumah. Kenapa? Ada anak-anak muda lagi latihan baca barzanji. Kenapa? Ada patayat, santri-santri wanita lagi baca solawatan. Kenapa? Nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20 sembari nyisik. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Zaman dulu terjadilah modernisasi, listrik masuk desa. Apa yang kita lihat? Rumah pada terang, terus televisi main gede-gedean, lalu radio kaset main kenceng-kencengan. Tergeserlah suara Al-Quran, apalagi solawatan, apalagi barzanjian. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Apa tidak bagus? Ya bagus saja. Tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai positif, itu yang kita prihatin. Kan Nabi mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma ikut-ikutannya nggak berasa, sejengkal, lalu sehasta, lalu semeter, lalu 3 meter. Begitu enak kamu ikut-ikutan budaya orang lain, sampai yang kamu ikuti masuk lubang biawak, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan anak-anak kita. Jujur mereka lebih kenal Valentine Day daripada Muharram. Anak-anak kita, anak-anak muslim, kalau kita menghitung Muharram sampai Zulhijjah nggak hafal. Kalau Januari sampai Desember, anak-anak kita bangun tidur hafal. Muharram sampai Zulhijjah, jangan anaknya, bapaknya keder. Kita hanyut oleh budaya-budaya yang, ya bukan saya katakan bukan tidak baik, tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur yang ada kaitannya dengan nilai agama, ini kan ironi. Ikut-ikutan kita sejengkal, semeter, sampai yang diikutin masuk lubang biawak, udah kadang asik ikut, ya ikut juga nyemplung ke dalamnya. Orang sering katakan mula-mula dari nama dulu nih yang kagak begitu kelihatan pengaruhnya. Mula-mula malu pakai nama yang berbau Quran, malu pakai nama yang berbau Islam. Dari nama nanti dia pindah ke pakaian, dari pakaian dia pindah ke pergaulan. Kalau sudah pindah ke pergaulan, dikhawatirkan pindah agama pun nggak terasa. Wah, semua agama sama, semua agama bagus. Lalu bagaimana? Bagaimana musimnya aja. Ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, yang tidak boleh kan fanatik kepada suku. Kalau kepada agama fanatik itu wajib, dalam arti bukan sempit, berpegang teguh kepada agama. Satu sikap yang wajar, bahwa penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Itu sikap setiap penganut agama. Orang Kristen begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Kenapa kalau orang Islam begitu lalu dianggap ekstrim? Sebagai Muslim saya yakin cuma Islam yang benar. Kristen juga akan bilang begitu. Kristen yang benar, Buddha juga akan bilang begitu. Ini fanatisme dan wajar penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Yang lain juga bersikap begitu. Tapi kalau Islam saja yang bilang ekstrim katanya. Dunia internasional sendiri kadang-kadang, kalau sudah ekstremis, teroris, kok cepat sekali alamatnya ke Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada soal kita. Begitu enak kamu ikut-ikutan, yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu akan ikut juga masuk ke dalamnya. Maka hati-hati bergaul, maka hati-hati memilih teman, maka baik teman pergaulan, lebih-lebih teman hidup. Karena orang sering bilang cinta itu love is blind katanya ya. Cinta itu kotok, cinta itu buta, cinta itu lamur, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain yang lain-lain. Orang sering kehilangan pertimbangan. Demi cinta akidah terjual, demi cinta akidah tergadai. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali kalau kita harus berpisah dengan akidah. Sebab itu modal dasar. Nah, orang yang bertakwa, dia beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Quran artinya apa? Menjadikan Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum. Konsekuensinya makmum harus ikut imam.
Selain Quran dia percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Dilihat dari sudut ini, umat Islam itu lebih toleran loh. Orang lain yang megang Injil nggak bakal percaya kepada Quran. Orang lain yang memegang Taurat nggak akan percaya kepada Quran. Tapi orang yang megang Quran, dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada Taurat. Dari sudut ini kan kita lebih toleran. Allah dahulu menurunkan Injil kepada Isa. Yang Injil itu yang kita percaya. Yang Allah turunkan kepada Isa. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa. Bukan yang telah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Dan percaya pun terbatas percaya kepada adanya. Bukan kepada mengamalkannya. Kenapa? Karena ordenya udah lewat. Kita percaya Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat. Sudah lewat. Kita percaya Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat, udah selesai. Begitulah kita mempercayai Taurat, mempercayai Injil. Ada, kita percaya. Tapi kan udah selesai misinya. Yang berlangsung sampai akhirat nanti adalah Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa meyakini itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin orang bertakwa ini kepada adanya akhirat. Kalau itu kan gampang, semua orang juga yakin. Loh, bukan sekedar yakin, sekedar percaya. Yalah, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat. Pokoknya percaya. Bagaimana? Ya begitu, pokoknya percaya. Bukan itu. Kepercayaan yang memberikan refleksi. Iya ya, akhirat ada. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Saya memang benar kepengen cepet kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Ini loh. Saya memang benar kepengen cepat naik pangkat, tapi kalau mesti jilat atas injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat saya bagaimana? Ini loh percaya akhirat itu. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat bagaimana? Kepercayaan yang mewarnai gerak kehidupan. Kalau percaya sekedar percaya, yang buta campur budak juga percaya akhirat ada. Tapi kan kepercayaan yang memberikan refleksi, mewarnai gerak hidup kita. Loh, enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu gayanya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu sikapnya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat jalannya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat ngomongnya enggak asal ngomong. Kepercayaan yang memberikan refleksi terhadap gerak hidup. Nah, ini refleksi dari sifat-sifat takwa. Saudara-saudara, kalau itulah sifat-sifat orang takwa, lalu terhadap mereka yang takwa ini karunia apa yang diberikan Allah? Apa keutamaan mereka? Mari kita kutip beberapa ayat. Pertama, ini janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Masya Allah. Orang takwa itu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, everything is running well. Apa yang nggak selesai? Impossible, kata otak. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa menurut kebiasaan. Tapi orang yang takwa selalu saja ada jalan keluar. Selalu diberikan Allah jalan keluar. Ini yang faktor yang irasional, faktor yang non komputer, faktor yang samawi. Allah yang mau ada saja jalan keluar. Coba. Waktu terjadi peristiwa hijrah, Masya Allah, Rasulullah itu sudah dikepung rapat rumahnya, pagar betis. Jangan manusia, tikus saja nggak bisa lewat. Rapat di pagar betis. Kesepakatan sudah jelas, membunuh Muhammad bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, buka pintu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di depan, belakang, di kiri, kanan mereka kami jadikan dinding. Kami butakan mereka. Mereka enggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Allah berikan jalan keluar. Padahal Quraisy siaga satu, pita merah, apel siap, mata menteleng, Nabi lewat enggak kelihatan. Persis ikan bandeng. Ikan bandeng kan melotot, colok diam aja. Enggak lihat apa-apa. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sesuatu yang menurut kita, aduh udah dah, nyerah dah, nggak bisa dah. Tapi orang yang takwa kepada Allah, Allah janji, Allah lah yang janji ini. Yaj'al lahu makhraja.
Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Orang yang kayak begitu yang kita takut itu. Doanya ngebul kata anak-anak. Permohonannya didengar, ratapannya dipenuhi. Allah berikan dia jalan keluar. Ada saja jalan keluarnya. Ini keistimewaan pertama dari orang yang takwa itu. Lah kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa mencegah jalan orang kayak begitu? Di pagar betis lolos, di Gua Sur Quraisy sampai ke Gua Sur mencari Nabi. Kalau mereka nengok aja kelihatan. Apa yang terjadi? Dilalah, dadakan. Burung bertelur di bibir goa, laba-laba bikin sarang di bibir goa. Quraisy mikir kalau Muhammad masuk kemari telur berantakan, rumah laba-laba hancur nih. Nggak mungkin dia ke sini, cari ke tempat lain. Rumah laba-laba yang rapuh menggagalkan usaha Quraisy yang gagah perkasa. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dia, orang yang takwa ini, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Allah Maha Kaya. Kadang-kadang nih orang kerjaannya sujud doang sama ngangkat tangan, rezekinya ada aja. Allah yang kaya. Allah yang Maha tahu. Orang yang takwa walaupun gajinya kagak ada, penghasilannya gede. Allah yang memberi. Jangan lupa itu, ada gaji ada penghasilan. Kalau gaji pun ada ukurannya. Kadang-kadang ada orang gajinya kecil, penghasilannya gede. Umpamanya jadi lurah musim gusuran. Itu penghasilan. Kalau gaji bisa diukur, tapi penghasilan gede lah. Kalau semeter komisinya sekian kan gede tuh penghasilan. Ada juga yang memang gaji gede, penghasilan gede. Ini pejabat-pejabat yang banyak sikutannya tuh. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki lewat jalan yang dia nggak sangka-sangka. Ada aja jalannya. Nggak punya duit tapi haji bisa pergi. Nggak punya duit tapi ya hidupnya wajar. Tamu datang balahan. Pernah itu ada tamu di Jawa Timur sana datang ke rumah seorang kiai. Ratusan tamu dikasih makan semua. Padahal kiai rumahnya gede. Tamu ada yang dalam hatinya nyeletuk, ini kiai bisa ngasih makan orang satu rombongan banyak begini, duit dari mana ini? Dalam hatinya disamperin sama kiai, kamu jangan buruk sangka, ini rezeki halal. Bukan cuma rezeki, dia bisa ngerti hati orang. Mukasyafah, Allah bukakan apa yang Allah nggak bukakan buat orang lain. Ini karunia, dan itu hanya mungkin dengan takwa. Itu tadi, komitmen kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Mukasyafah, dibukakan pintu oleh Allah. Dia bisa lihat yang orang nggak lihat, dia bisa tahu yang orang lain nggak tahu. Udah nggak bisa main-main kalau ketemu orang begini. Ini udah high class ini di sisi Allah. Ini yang kedua, rezekinya ngalir lewat jalan yang nggak sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Allah mudahkan urusannya. Masya Allah. Kalau Allah yang sudah mudahkan, siapa sih yang bisa bikin sulit? Allah yang gampangin urusannya. Orang mana yang bisa bikin sulit? Boleh manusia merencana, mempersulit, memblokir segala macam. Tapi kalau Allah gampangin, jalan tuh urusan. Boleh manusia merancang. Tapi kalau Allah mau, apa yang nggak mungkin? Satu kampung orang mau jatuhin kita, kalau Allah mau angkat, naik. Satu negara orang mau naikin kita, kalau Allah mau turunin, nyungsep. Tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkan urusan orang yang takwa itu. Jadi kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, konsepnya cuma takwa. Kembali kepada komitmen, laksanakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu saja. Apalagi keutamaan orang takwa itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan segala kesalahannya yang sudah lalu. Masya Allah, dihapuskan kesalahannya. Bahwa manusia punya salah, ya manusiawi.
Tapi ada hadis menyatakan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Kalau dulu kita makan harta orang dengan zalim, kita nggak sempat minta maaf, tuh orang udah mati. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menutupi kesalahan kita yang lalu memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Nah, ini orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, direhabilitir, dia lakukan pemutihan. Yang melakukan pemutihan Allah. Kalau dosa sudah dihapuskan, Masya Allah. Coba ada hadis menyatakan, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim maka dia bisa lewat di atas air. Beku itu air. Bismillah saja bisa jalan di air. Ini bismillahnya orang yang bagaimana? Nih. Bismillahnya orang yang bobotnya ringan. Bobotnya ringan, dia bisa jalan di air. Kenapa bobotnya ringan? Dosanya pemutihan. Model kita 16 kali baca bismillah, lewat di empang kelelep aja. Bobot kita kelewat berat oleh lapisan-lapisan dosa. Makin banyak dosa, makin berat bobot. Lalu bagaimana kita mau mendapat kemudahan dari berbagai urusan? Bung, dosa kita berlipat-lipat. Kata Imam Ghazali, hati itu kayak kaca, bening pada asalnya. Itu kan fitrah. Tiap kali kita berbuat dosa, noda, plek, plek, plek. Tapi orang yang rajin istighfar, orang yang rajin berbuat baik, noda itu dia bersihin tuh, dia lap, rek. Sehingga kaca ini walaupun dia terkena kotoran, tapi bersih lagi. Kenapa? Rajin dilap, rajin istighfar, rajin berbuat baik untuk menutupi kesalahan. Tapi kalau istighfar tidak berbuat baik berat, itu nanti itu kotoran-kotoran di kaca itu berubah jadi tieng. Udah susah diilangin kotorannya, berkarat di atas kaca. Kalau dosa sudah berkarat di hati, susah dihapus, berat untuk taubat, berat untuk melakukan kebajikan, itu sudah kerugian besar buat kita semua. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah dia sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Manusia dalam Islam tidak dilahirkan dengan dosa, tidak. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apabila kita terjatuh berbuat salah, cepatlah adakan perbaikan. Orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dilakukan pemutihan. Ya sama juga televisi lah. Kita dulu udah lupa bayar, kelamaan numpuk. Akhirnya kan kata petugas, yang bulan ini bayar aja dah, yang bulan ini aja dah, yang lain mah pemutihan. Kenapa? Dia sudah lihat kita punya tanda-tanda baik, pengen membayar dengan sebagaimana mestinya. Dari ketakwaan kepada Allah. Lalu wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu diperbesar pahala kebaikannya. Masya Allah. Sudah dosa dihapus, dia diampuni, diputihkan, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Padahal kita semua sama-sama maklum. Inilah kenikmatan Islam. Kalau kita berbuat jahat, dibalas dengan yang setimpal. Kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang dikehendakinya. Alangkah pemurahnya Allah. Dosa kebaikan berlipat ganda, dosa kesalahan seimbang dengan kesalahan itu. Karena itu kata para ulama sufi, kalau kamu berbuat jahat, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa kejahatan kamu lakukan. Kalau kamu mendapat kebaikan, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih kebaikan itu. Kecil dosa kita lakukan, tapi kepada Allah. Sedikit karunia yang kita terima, Allah yang ngasih. Logikanya begini. Saya ketemu menteri, dikasih duit 5.000 perak, 5.000 rupiah. Karena yang ngasih menteri, itu duit barangkali saya jadiin jimat. Nggak saya belanja-belanjain. Saya simpan. Kenapa? Buat bangga-banggaan, buat cerita-ceritaan. Saya ketemu menteri masa nih 5.000 perak dikasih. Menteri yang ngasih 5.000 rupiah, saya simpan, saya jadikan kebanggaan.
Bagaimana kalau yang ngasih Allah, yang serba maha, maha kaya, maha adil, maha tahu, kita lupakan. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap saat kita namakan nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur kepadanya. Padahal Allah janjikan, makin kamu pandai bersyukur, makin aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu amat pedih. Jadi azab, nikmat maksud saya, bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan utama. Pertama, nilai manusia dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. 14 abad yang lalu, sebelum orang teriak-teriak tentang hak asasi, Rasulullah sudah mencanangkan semangat persamaan ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa." Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Takwa bukanlah kulit. Oh, itu kalau sorbannya paling gede berarti paling takwa. Belum tentu. Wah, tasbihnya panjang-panjang. Belum tentu. Oh, jenggotnya jengser. Belum tentu. Oh, kumisnya tebal. Buat nyaring kopi kali. Itu kulit. Kulit perlu, tapi isi jauh lebih penting. Sehingga Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. 3 kali. Di hati. Bukan di serban, bukan di tasbih, bukan di sajadah, bukan di sarung. Di sini, di situ takwa. Penggeraknya adalah hati. Dan untuk itu Allah menyediakan fasilitas keutamaan. Diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dihapuskan kesalahannya, dimudahkan usahanya, diperbesar pahala kebajikannya. Karena itu, untuk mengejar posisi di hadapan Allah, tidak lain adalah takwa. Allah tidak bedakan manusia dari keturunannya, warna kulitnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah. Orang yang takwa disebut muttaqin, dan itulah nilai tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencapai martabat takwa ini dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ceramah ini menjadi pengingat dan sumber keberkahan bagi kita semua. Dukung terus dakwah ini dengan subscribe, like, dan share channel ngaji di Teras Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.